Jadi kantornya besar, cuma Ya. ruang kerjanya cukup kecil ya? Kecil-kecil tapi efektif? Ya insya Allah. Yang penting ukuran prestasi itu bukan besar atau kecil. Oke. Tapi sejauh mana kita punya kesungguhan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Baik. Gitu. Jadi Mas Aiman, memang di masa PSBB transisi di fase pertama ini, kita memang membuka secara bertahap. Oke. Unit kegiatan masjid, yang awalnya ada khawatiran, alhamdulillah bekerjasama dengan MUI, DMI semuanya, alhamdulillah berlangsung dengan baik. Kita sukses, juga gereja, pura, kelenteng dan sebagainya. Vihara juga bagus ya. Nah kemudian tempat-tempat stasiun yang tadinya kami khawatir, kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya, BUMN, alhamdulillah baik Mas Aiman. Oke. Ya, tadi di pedagang pasar juga luar biasa ya. Kalau tidak menggunakan pasar nggak dilayanin. Jadi diminta supaya menggunakan masker terlebih dahulu. Oh, pedagang pasarnya nggak mau melayani kalau? Enggak, kalau tidak benar ya Pak Wagub? Benar, tadi saya cek langsung di pasar Palmerah. Karena takut ada Pak Wagub kali? Enggak, saya tanya langsung. Kayak gitu nggak, saya nggak tanya, dia nanya langsung, Pak kita nggak layani kalau nggak pakai masker. Saya bilang, Ibu benar Pak, oh syukur bagus lah. Memang kita butuh dukungan dari semua pihak ya, untuk saling mengingatkan. Di banyak kesempatan saya sering menyampaikan bahwa berbagai regulasi yang kita buat sedemikian, denda, sanksi seberat apapun kami kenal, itu ternyata kontribusinya cuma 20%. Oke. 80% sangat ditentukan oleh kepatuhan, kedisiplinan, ketaatan dari warga itu sendiri. Tapi Pak Wagub, kita bicara soal beberapa hari ini kan tetap tinggi, meskipun tidak hanya Jakarta, Jawa Timur paling tinggi. Iya, betul. Meskipun Jakarta juga menyumbang angka yang tidak sedikit. Iya. Ada lebih dari 1.000 seluruh Indonesia beberapa hari terakhir. Bagaimana kemudian memutus mata rantai COVID? Karena kita bicara pasar sudah ada klaster penularan, kelompok penularan. Kalau seandainya nanti ada wisata ini sudah dibuka, bagaimana kemudian menjamin bahwa klaster penularan, kelompok penularan itu tidak terjadi di sana? Karena kan ada yang namanya tempat wisata pasti ada kerumunan, pasti kemungkinan ada pertemuan yang kemudian tidak sedikit, meskipun dijaga. Jadi yang pertama ya, selain semua harus memenuhi protokol COVID, tempat wisata memang kita tempatkan di minggu terakhir, Mas Aiman. Ini kan sudah memasuki minggu ketiga keempat ini, tempat rekreasi di minggu terakhir. Kemudian kenapa demikian? Karena memang ini kan potensi kerumunan dan anak-anak usianya cukup muda, kan lebih kecil. Nah untuk itu, apa yang kami lakukan? Kami protokol COVID ada pembatasan 50%. Bahkan di beberapa tempat cuma 30%. Bahkan di kebun binatang itu lebih sedikit lagi. Kita hanya membolehkan cuma 1.000 dari 20.000 yang normal. Kenapa demikian? Supaya, mohon maaf, binatang ini 3 bulan ini kan sepi. Supaya dia nggak kaget gitu. Sekali psikologi itu akan mengagetkan dan tidak baik bagi binatang. Jadi memang bertahap. Mungkin di minggu ini masih sedikit, nanti minggu depan akan lebih banyak. Ini kan belum semua dibuka, masih ada tempat-tempat hiburan, katakanlah hiburan malam dan lain sebagainya. Itu kemudian adakah rencana juga akan dibuka? Nanti kita akan lihat. Di fase pertama ini kan PSBB masa transisi di fase 1 di bulan Juni ini. Kita akan evaluasi. Akhir Juni itu Pak Wagub ya? Ya, akhir Juni kita akan evaluasi untuk menyikapi hasil bulan Juni ini apa, kemudian ke depan harus bagaimana. Kata new normal juga jangan dipahami bahwa new normal itu kembali normal. Makanya kami lebih senang menyebutnya sehat, aman, produktif. Gitu. Jadi tidak pakai kata new normal. Kata new normal ini kan sudah mendunia. Masyarakat ingatnya normal. Nah, tapi bagi orang awam seolah-olah normal, adanya normal itu ada kata normal itu seolah normal gitu. Padahal kita belum normal. Suasananya masih ada virus corona. Ini masih gitu. serius kok ini? Ini masih serius, bahkan cuma masih, ini lebih serius. Kenapa lebih serius? Karena sebelumnya kan tidak boleh keluar. Sekarang boleh keluar, sekalipun ada pelonggaran. Itu artinya apa? Interaksi meningkat, orang jumlah keluar meningkat. Kemudian juga potensi penyebaran tentu akan meningkat. Gitu. Nah kami juga sekalipun ada pelonggaran, mengingatkan kepada masyarakat, tempat yang lebih baik tetap di rumah. Terakhir Pak Wagub, kita bicara soal kantor, kegiatan ibadah, kemudian ada bandara, ada kemudian tempat wisata, sudah mulai dibuka secara bertahap. Betul. Apa yang kemudian Pak Wagub bisa sampaikan di sini agar kita semua tetap bisa melakukan kegiatan produktif yang terbatas masih, tapi aman, tidak menjadi klaster penularan baru. Betul, jadi sering saya sampaikan, kami sampaikan, di masa PSBB ini ada pelonggaran, berarti potensi orang keluar meningkat. Itu artinya potensi bersentuhan, jaga jarak semakin dekat ke rumah juga ada meningkat, sekalipun sudah diingatkan berkali-kali. Untuk itu sekali lagi tempat yang terbaik tetap berada di rumah. Lakukan semua di rumah, belajar memang masih di rumah, bekerja di rumah. Ini himbauan jelas ya? Jelas.
Tetap di rumah dulu Tetap kalau di bisa rumah dulu. Ya, nah tentu nanti bagi yang pelonggaran itu diatur. Tapi tetap lebih baik berada di rumah ya. Dan kita minta seluruh kantor pimpinannya mengaturlah. Selain shift pekerjaannya diatur, mana yang bisa dikerjakan di rumah, tolong dikerjakan di rumah. Kalau belajar kita bisa instruksikan seluruh sekolah kami tutup sementara belajar di rumah. Rumah ibadah juga kita minta para ulama, para pemimpin agama menyampaikan bahwa beribadah di rumah tidak mengurangi pahala dalam suasana seperti ini. Malah itu lebih baik karena kita menjaga diri, lingkungan, dan keluarga. Terima kasih Wakil Terima kasih, Gubernur Mas DKI Aiman. Jakarta, Ahmad Riza Patria, telah memberikan informasi yang berharga. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Mas Aiman. Pak Wagub di program Aiman. Terima kasih Pak Mas Aiman. Sukses. Saudara, mungkin dari kita banyak yang tak menyadari. Kita masuk ke dalam pola hidup yang baru. Bukan soal mau atau tidak. Bukan pilihan, tapi keniscayaan. Menjalani hidup dengan berdampingan dan menekan risiko sekecil mungkin menjadi jalan baru peradaban. Entah sampai kapan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.